คราวหน้านันโนะอาจจะย้ายไปเป็นเด็กใหม่โรงเรียนคุณก็ได้ เตรียมตัวให้ดีแล้วเจอกัน Halo Saksikers, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu film yang keren, tapi ini hanya untuk orang-orang dewasa ya. Oke, film ini dirilis tahun 2018 dan berseri. Season pertamanya ada 13 episode dan kita akan rangkum di sini. Kita akan bahas dan kita akan review. So, daripada berlama-lama, mari kita intro dulu. Kalian harus like, subscribe, comment, dan bagikan. Series original dari Netflix ini didirect oleh Concrete Trevimol dan diproduseri oleh Nalina Chayal-Sombat dan Chai Anan Soejumpa. Dan yang bikin gue greget adalah musiknya. Jadi musik ilustratornya ini bener-bener memorable banget kalau buat gue. Dan keren, cocok banget lah kalau di film ini. Dan di sini kita banyak diperlihatkan kisah-kisah yang berbeda di setiap episodenya. Jadi setiap episode ini mempunyai kisah yang berbeda-beda gitu. Oke. Film ini sebenarnya berfokus pada seorang gadis bernama Nano. Nano ini diperankan oleh Kitty Chika Amatayakul. Nah, sebenarnya gue berpikir pas pertama itu si Chika ini hanyalah manusia yang mempunyai kemampuan jenius. Tapi ternyata lebih daripada itu, Chika ini ternyata bukan manusia biasa. Dan ini diperlihatkan di openingnya. Mungkin kalau seandainya kita nonton di season 1, kita nggak tahu sih siapa sih dia ini, apaan sih. Tapi dari clue-clue yang kita dapatkan, di sini kita bisa menafsirkan kalau si Nano ini mungkin sebenarnya adalah satu makhluk yang diutus untuk menghakimi para pendosa. Mungkin aja seperti itu ya. Oke, tapi di sini juga ada clue di episode 8 yang episode favorit gue, episode 8. Di sana mungkin si pria tampan pencuri sudah mengetahui sosok Nano yang sebenarnya. Itu cuman baru dugaan aja ya. Tapi yang paling aneh dari seri-series ini sebenarnya mungkin dunia yang didatangi si Nano ini adalah dunia yang berbeda-beda. Mungkin saja ya. Seperti multiverse mungkin. Atau ada realitas-realitas lain. Atau dunia alternatif. Entahlah. Itu belum bisa dijelaskan di season 1 ini. Yang jelas di season 1 ini kita bakal melihat banyak kejadian-kejadian di setiap episodenya yang bakal bikin kita greget kayaknya. Dan bagi kamu yang merasa belum cukup dewasa, tidak disarankan untuk nonton ini ya, karena di dalamnya itu banyak sekali adegan-adegan yang memang bakal bikin mata kita pedih. Ya, ada macam-macam lah. Adegan tanam paksa, merah-merah di mana-mana. Dan masih banyak lagi, dan yang paling gue suka sebenarnya adalah di episode 1, episode 4, dan episode 8. Di episode 1, si Chika ini alias si Nano ini diperkenalkan dulu kan pertama. Terus dia menghakimi seorang guru yang sering melakukan tanam paksa kepada murid-muridnya. Dan akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan di episode 4, kita akan diperlihatkan seorang bocah yang sok borjuis, gaya hidupnya itu di atas rata-rata, padahal kemampuannya di bawah rata-rata. Dan itu bikin gua kesel. Dan yang paling menarik dan yang paling epik adalah bagaimanapun sikap seorang anak, tetap saja orang tua akan menyayanginya. Saat si bocah tengil yang sok kaya ini ingin pamer kepada teman-temannya, akhirnya dia menyewa villa karena teman-temannya ingin berkunjung. Tapi ya seperti yang kita ketahui, ternyata si bocah ini kan rumahnya sangat lusuh, rumahnya itu jelek dan harus berganti dengan rumah yang lebih bagus.
Nah, si Nano ini menawarkan kepada si bocah ini untuk menggunakan jasanya, mencarikan rumah yang sesuai agar bisa dipamerkan kepada teman-temannya. Alhasil, rumah itu pun didapat. Saat mereka sedang bersenang-senang, ternyata dia memanggil pelayan. Dan Anda tahu siapa pelayannya? Iya, ini yang paling gua nggak terduga sih sebenarnya dari awal. Ternyata pelayan yang ada di rumah itu adalah orang tua si bocah. Dan apa yang terjadi? Orang tua si bocah itu pun pura-pura tidak tahu karena ingin melindungi rasa malu dari si bocah. Wih, luar biasa banget kan sih orang tua. Sampai akhirnya mereka melakukan hal-hal di luar batas. Teman-temannya minum minuman keras, terus merokok, dan yang paling parah melakukan Russian roulette dengan pistol asli. Bayangin nggak? Nah, dari situlah kesabaran si orang tua bocah memuncak. Akhirnya dia marah-marah dan si teman si bocah ternyata tidak bisa menerima. Akhirnya melakukan kekerasan. Si bocah hanya terdiam saja, tidak menolong orang tuanya, dan itu sangat bikin gue jengkel sebenarnya. Tapi dari situ, akhirnya si bocah mempelajari sesuatu, dan dia menjadi lebih baik. Tentunya, harusnya. Tapi di akhir scene-nya itu, si orang tua tetap memaafkan. Si orang tua tetap memaafkan, dan si bocah pun akhirnya sadar. Dan di episode 8 yang entah kenapa ya, gue nonton episode 8 ini kok ngerasa gue lagi ngiris bawang gitu ya. Nggak tahu kenapa tuh. Dan di episode 8 ini episode paling romantis sih kalau menurut gue. Romantis banget. Dimana si Nano ini ternyata jatuh cinta kepada seorang pencuri. Don't judge a book by its cover boy. Nah, itulah film di episode 8 ini. Kira-kira gitulah gambarannya. Orang yang suka mencuri ternyata belum tentu dia itu jahat. Hatinya sangat baik. Dan disitulah ada clue mengenai siapa si Nano ini dan bikin kita penasaran. Ya, memang pada awalnya gue kira si Nano ini manusia biasa kan ya. Tapi di episode 2 itu aneh banget si Nano ini. Dia seperti punya kemampuan regenerasi, bisa kage bunsin, dan menurut gue aneh banget. Dan seiring berjalannya episode, kita mengetahui bahwa si Nano ini ternyata bagai sosok tanda kutip mungkin dewa penghukuman. Karena orang-orang yang didatangi oleh Nano rata-rata mempunyai dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi masih jadi pertanyaan, kenapa Nano ini selalu datang ke setiap sekolah? Kenapa nggak di luar sekolah gitu? Pakainya selalu pakaian sekolah. Dan orang-orang yang dihukuminya adalah orang-orang di lingkungan sekolah itu sendiri, mulai dari murid, guru, dan orang yang berkaitan dengan sekolah. Itu masih jadi pertanyaan. Dan di season 1 ini memang belum banyak terjawab ya. Tapi meskipun begitu, season 1 ini emang benar-benar keren. Dan ditutup oleh acara reunian. Dan di acara reunian ini, si Nano ini ternyata pernah sekolah di situ. Jadi si Nano ini ternyata selain bisa meregenerasi, tidak bisa mati, terus ada banyak jumlahnya kayak Bunsin, juga dia itu awet muda dan tidak pernah tua. Kita benar-benar nggak tahu siapa Nano ini kan. Nah, di episode terakhir ini kita benar-benar diperlihatkan flashback dari episode-episode sebelumnya. Tapi ada episode yang ganggu gue banget, tapi ya udahlah, kita ikutin aja lah apa yang dimau di film ini. Dan gue jadi berpikir mungkin ya memang ini adalah dunianya yang berbeda. Setiap episode, setiap kasus adalah dunia yang berbeda. Jadi gimana menurut kamu? Apa kamu pernah nonton film ini? Atau belum? Atau jadi penasaran? Dan menurut gue si Nano ini, kalau menurut gue ya pribadi, kalau si Nano ini mirip banget sama BCL. Wajahnya ya. Kalau seandainya setuju, komentar di bawah. Kalau seandainya tidak setuju ya oke lah. Nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue mirip BCL.
So, inilah season pertama. Gimana ulasan kita hari ini? Kamu suka dengan videonya? Seandainya kamu suka dengan videonya, silahkan like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kamu yang suka nonton film. So, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.